Baik, pada hari ini karena jam sudah menunjukkan 25:34, maka insya Allah hari ini pengajian kita yang ke-80 insya Allah akan membahas mengenai manajemen keuangan keluarga. Ini bukan berarti yang belum keluarga tidak boleh mendengarkan, malah bagus untuk perencanaan. Apalagi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengikuti keluarga ya. Alhamdulillah pada hari ini Ustadz kita beliau Profesor Mahfud Solihin SAG SEMACC PhD AKCA CPA. Masya Allah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita bersama. Ahlan wa sahlan Ustadz Mahfud. Dan beliau adalah konsultan akuntansi dan jabatan beliau antara lain Ketua ICMI DIY, Wakil Bendahara Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah beliau sudah mau datang di hadapan kita bersama. Selanjutnya mari kita serap ilmu beliau sebanyak-banyaknya. Insya Allah tadi pengajian kita ini Kopi Ngaji biasanya kita sampai pukul 6.30, jadi ada tanya jawab, berarti materi sampai 6:15 menit. Apa Ustaz? Bapak Ibu sehat sedoyo ya? Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya matur, ini status saya ini muridnya Ustaz Syakir. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab kepada beliau gitu kan. Nah, beliau itu sebenarnya sudah guru besar, cuman belum mendapat SK aja itu. Ilmunya insya Allah setara guru besar bahkan melebihi. Muridnya saja sudah itu. Alhamdulillah. Kita bersyukur Ibu Bapak paling tidak dua hal. Ini saya kulino mucal ke kampus naik lungguh ada di malah rodo sakit tuh ya. Saya rada bingung kameramen ini. Jadi kita bersyukur karena dua hal paling tidak di pembukaan tadi kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk golongan orang-orang yang beragama Islam. Gitu ya, itu satu nikmat, satu hidayah yang luar biasa. Inna dina indallahil Islam. Dan ini kita syukuri, kita pupuk keislaman kita dengan salah satunya pengajian ini. Nah, ini kesyukuran yang kedua karena kita juga mendapat petunjuk untuk menghadiri pengajian ini. Alhamdulillah, ini seri yang ke-80 gitu. Alhamdulillah luar biasa. Semoga terus kekal nanti pengajian ini dan insya Allah semakin lama semakin banyak nanti jamaahnya. Paling tidak hari ini sudah tambah 2 jamaahnya, saya dan istri saya. Saya bawa, mohon maaf, jadi Pak Musang, yang melu ya sesuai kancane gitu. Karena untuk cadangan sopir. Tadi malam kemarin dari Jakarta kemudian sampai Malang kemudian ya untuk jaga-jaga gitu, siapa tahu nanti capek. Gitu. Oke, alhamdulillah. Yang penting kita semua insya Allah sehat walafiat. Kemudian mohon maaf nanti jika ada yang kurang sesuai gitu, karena baru pertama kan perkenalan ini. Tapi semoga ada manfaatnya. Amin. Kemudian Ustaz Syakir setelah jauh tadi ngisi apa? Udah rutin biasa banyak asatidnya kelas-kelas berbobot semua top-top. Ya sudah sesuai dengan kebijakan antum. Apakah akuntansi kan ya sudah. Manajemen keuangan keluarga deal gitu. Nah jadi insya Allah nanti ini enteng-entengan manajemen keuangan ya. Karena kalau di fakultas 2 semester Bapak Ibu, manajemen keuangan 1, manajemen keuangan 2. Kalau mau ditambah manajemen keuangan internasional. Tapi yang belum ada manajemen keuangan akhirat itu yang belum ada. Nah, sehingga nanti saya akan bicara begitu. Kita kaitkan dengan akhirat. Kalau istilahnya itu bahasa kerennya, biar kelihatan Pak Syakir kalau saya sudah belajar filsafat itu ada aspek transendensi. Wangel, transendensi apa Bu? Wangel, trasi, duren itu gitu. Transenden ada aspek ilahiyah, ruhiyahnya. Nah ini yang penting. Karena apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua aktivitas manusia itu harus ada ibadahnya. Nah, insya Allah nanti kita pun akan sedikit bicara tentang manajemen keuangan, juga ada aspek ilahiyahnya, transendensinya, rupiahnya begitu, nggih.
Simpelnya begini Bapak Ibu, kalau kita bicara manajemen keuangan, itu intinya cuma dua. Satu, bagaimana mencari. Dua, bagaimana membelanjakan. Simpel kan Bapak Ibu? Tekan ya pengajiannya? Nah intinya sudah diberikan di depan loh. Jadi bagaimana mencari ini cara perusahaan, bagaimana cara mencari istilahnya modal. Nah ini kopi ngaji rumah Buddha. Warung kopi ini jenis kopi ngaji ini. Oh dari nonton dulu ya. Ya misalnya mengelola warung kopi ini, ya modalnya dari mana kan macam-macam. Ya sewu, bisa saja pemilik tunggal. Kira bisa jadi urunan warga, itu urunan bahasa kerennya saham gitu ya. Perusahaan juga begitu. Jadi kalau perusahaan itu kalau secara tradisional, meskipun orang mengatakan modern, tapi saya sebut tradisional kebalikannya. Jadi yang pertama kalau sumber untuk keuangan, yang satu itu adalah dari hutang. Jadi langsung utang. Lalu yang kedua dari saham tadi, jadi beberapa orang berkumpul, kemudian acara gampangnya urunan, wes yo sebagai perusahaan. Nah itu sumbernya itu. Nah nanti kita terapkan dalam keluarga. Nyun sewu terutama bapak-bapak gitu. Karena sepemahaman saya mencari nafkah itu kewajiban suami nih. Nah kalau ibu mau membantu boleh-boleh saja kan. Betul nggak? Ya mulai sepakat dulu ini, karena nanti ceritanya berdasarkan asumsi yang di depan ini. Kemudian yang kedua, tadi untuk apa? Nah, kalau bahasa bisnisnya min aina wa ila aina ya kira-kira. Jadi dari mana mendapatkan uang, kemudian untuk apa dibelanjakan. Nah kalau perusahaan sih biasanya satu untuk operasional, perusahaan. Yang sewu nek kaya warung kopi ya sing tuku kopi, sing ngei karyawan gaji ya, gaji atau upah. Kemudian jangan lupa ada yang disisihkan untuk mengembangkan usaha. Nah, itu prinsipnya itu kalau di organisasi bisnis atau perusahaan. Dan ini ilmu dasarnya bisa kita terapkan, cuman karena kita semua muslim punya dalil tadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, manajemen keuangan ini harus ada nilai atau muatan ilahiyahnya atau ruqyahnya. Termasuk nyun sewu, salah satu pembeda antara kita yang muslim dan non muslim itu kan kita nyari sumber itu mesti pikirannya ini halal ora ya. Nggih napa nggih? Itu harus ada di pikiran dan di hati kita. Kalau mohon maaf non muslim mungkin enggak, sing penting kok duit oke sebagai sumber kan yang penting uangnya banyak. Tetapi kalau kita sudah ada batasan dulu, jadi halal apa ora ya? Nah kalau bahasa kerennya itu bagus kalau kita punya diversifikasi sumber daya keuangan yang modal tadi. Apa mana diversifikasi? Apa bu diversifikasi? Nah, esok sumbernya oke. Nah, sakit ya. Nyun sewu ini contoh. Kula niki saben dintene nggih status kula PNS. Pegawai negeri sipil. Jadi sipil. Lebih khusus dosen. Jadi pleset ke gaweane sadus duite saksen. Ngapunten kalau ada dosen di sini, termasuk dosen UMD. Nah itu plesetan yang sinis. Tapi kalau kita sebaliknya, duitnya sidik apa-apa, yang dunia sebenarnya ganjarannya oke. Apalagi dosen ilmu agama Islam itu, kata ganjarannya. Yang saya lewati mu'alimin istadnya, insya Allah itunya lagi dong. Nah itu, jadi saya sehari-hari ngajar, bagus, alhamdulillah PNS itu keuntungannya gajinya tetap rakyatan aja ya bu, kita ini PNS nih jadi sesama PNS dilarang saling membuka aib. Nah gitu, ya itu kita syukuri.
seberapapun gitu. Tapi katanya kan yang penting berkah ya. Kalau berkah itu sidik ya jadi cukup. Saya sama istri saya itu kadang itu orang di tabungan ora apa-apa. Orang di tabungan ora apa-apa, sing penting nek butuh ana duwite. Angel ya, sedaya pengen apa nggih Bu Bapak nggih? Berarti kan dalil kita sederhana Bapak Ibu. Kan ya? Jadi kalau kita pengen apa itu yang penting punya azam dulu, niat. Yang jauh ini niat itu kadang apa namanya apa ya mak terbersit dipikir pengen apa toh? Yang jauh kita yang jauh nih kalau saya salah, yang meniatkan itu. Karena ini doa, insya Allah. Saya ingat betul dulu waktu KKN di Kemalang, Klaten itu ya yang IAIN saya kira. Ya, saya kuliah Nyun Sewu 2 itu kakaknya juga 2 kali karena menikmati ya gitu, karena apa namanya bergaul dengan masyarakat senang. Waktu kakaknya itu ada musola itu kita kelola, kemudian imamnya itu berpesan nanti, Mas, Mbak, ojo lali wae kaji kudu diniati ket saiki. Terus lulus dereng, pokoknya perlu niat itu. Jenengan pun Pak, saya juga belum. Yang keluar kan niat terus dongo bar sholat. Nah dari situ ya udah Bismillah. Saya punya juga niat itu. Alhamdulillah kelakon tahun 2011. Duitnya dan nggak ngerti, uangnya ada uang itu. Dan waktu itu cuman nunggunya setahun ya. Kalau yang reguler itu cuma 6 tahun 7 tahun, kemudian dapat rezeki itu sekarang dapat tahun depan berapa? Nah ini Bapak Ibu untuk manajemen keuangan itu cita-cita itu juga perlu. Nah sekarang yang penting juga gitu ya, sumber tadi dari mana? Saya sudah guru besar, tapi dulu didhawuhi Allah Ya'am, bapak mertua saya, ibu apa bapak dari istri saya, pesan sama istri saya, nduk adine diewangi dodolan beras. Kebetulan adik kandung dia itu punya selepan itu, kemudian kalau memang dodol beras, ya wes kita bantu dodolan beras. Jadi ngapun tahun ini guru besar dodolan beras. Diloknya ya lo kantor loh, Mas Prof, kok kayak kurang gawean kurang kok duitnya. Nah orang melihat ya, yang saya punya istilah sebulan, kamu dikira beli duit, padahal tadi apa? Menjalankan perintah orang tua dan dagang. Kita nabi ya dagang. Ya kita belajar apa namanya dodolan beras, Bismillah. Kemudian saudara yang lain dodolan apa? Bandeng. Kita kok ora. Ya wis kita ngewangi dodolan bandeng. Jadi kalau dodol sak lawoi juga. Nah terus terakhir kemarin lagi kalau kita tahu ibu sendiri di rumah karena putra-putrinya tidak ada ibu. Kalau bapak ibu kandung saya sudah dipanggil juga semuanya. Kemudian sendiri ya wis goleke kanca gen ana sing ngancani tapi badane gen rada produktif gitu. Nggaweke toko ibu. Ya sudah. Niatnya merekrut karyawan itu alhamdulillah iso ngopeni tangga anak yatim itu salah satunya ini. Dan ini sumber penghasilan itu monggo ibu bapak sedaya. Jadi kan halal itu. Diversifikasi. Nah monggo nanti ini sumbernya pekerjaannya apapun kan nggak ada pekerjaan yang gini saya nggak ada gitu. Dodolan apapun sekarang yang saya ibu-ibu online misalnya ibu-ibu naik kampung-kampung dari pulau ini kan kota. Lagi jangan itu dodolan online mana. Nah, itu dari sumber ya dari sumber. Tapi tadi ada batasan khusus tentu saja kita harus mempertimbangkan mana yang halal mana yang haram. Nah itu sangat penting. Apa pekerjaannya? Monggo saja. Yang saya ini tadi contoh meskipun apa guru besar ya dodolan raisin. Oh nggak ada yang hina di depan Allah itu. Malah saya ini sok gayung Pak. Nek masih kamu Prof, jangan kok ngajari bisnis. Memang gue bisnis. Tak wale saya gelem dadi reseller itu. Aneh-aneh joge kok. Misalnya gitu. Yang saya ini sambil guyon ya. Nah kemudian sekarang karena waktunya mepet yang sekarang sebaliknya untuk apa kita belanjakan itu ya, jadi tadi sumber keuangan dari mana monggo dari mana saja ini untuk keluarga
bahwa mau bapak saja mungkin distribusi apa pekerjaannya dibagi bapak yang golek, ibu yang membelanjakan itu juga boleh bu. Setuju ya bu? Setuju, yang cari bapak, yang membelanjakan ibu. Oke, keren nanti apa manajer keuangannya dibagi dua. Yang cari nyari revenue pendapatan, yang satu apa distribusi pembagiannya. Nah sekarang yang kedua adalah untuk apa gitu kan? Dari tepang ibu bapak ya, kebetulan nggak tahu itu kebetulan atau takdir ya istilahnya. Istri saya itu juga S1 akuntansi, S2 akuntansi, magister akuntansi. Dan saya senang banget bu sama istri saya itu. Wong kalau banyak anak ayunya jelas ayu dewe sak dunya to. Pinter ya pinter wong jenenge Patona. Tapi yang saya senang itu dia tuh nyatet. Jadi bukunya apa banget? Ini buku nyatet belanja harian gitu. Dan yang senang lagi bapak ibu, tiap akhir bulan dia tuh minta, mas, nomor rekeningnya di. Iya laporan rekening bank tolong di print ke. Sebenarnya apa? Karena dia harus menghitung berapa, terus nanti dicari 2,5%-nya itu berapa. Saya bilang kamu akuntan sejati saya. Ya, yang penting kan itu, karena ini pembelanjaan pengeluaran itu yang penting itu. Jadi mohon maaf saya mengikuti apa guru kita Pak Amin Rais itu ya, bahwa zakat profesi ya itu ada. Jadi saya senang. Jadi dicatat itu salah satunya adalah karena untuk menghitung berapa zakat yang harus dibayar. Nah tentu saja kalau kita bicara keluarga Bapak Ibu Nyun Sewu ini juga harus kita atur. Sekali lagi ini ibu-ibu yang penting yang lebih berperan ini ibu-ibu biasanya. Nyun Sewu kalau saya tidak ada duit lanang Bapak Ibu. Kadang-kadang dulu tadi duit lanang gitu. Iya. Karena rekening itu ya udah, rekening internet banking itu yang pegang istri saya. Saya passwordnya berapa lupa saudara. Yang penting saya punya mobile phone. Jadi nggak ada duit lanang. Nyun Sewu nanti kalau ini salah tolong saya dikoreksi. Jadi saya transparan penghasilan sekian, ya sudah nona iki, monggo diatur. Nah sekarang ini berarti tugas ibu-ibu. Nyun Sewu bu, kira-kira gampil pundi mencari uang dan membelanjakan uang itu gampil pundi? Gampil membelanjakan toh? Nah ini artinya kalau dalam bahasa bisnis atau akuntansi itu yang lebih bisa dikendalikan itu belanja, gitu. Nah makanya ini harus dicatat. Nyun Sewu ini ibu-ibu yang lebih berperan sudah. Ngapunten nggih Pak nggih, nek kalau melingas mriku nggih. Ada serongga kiri karena ibu-ibu di sebelah kiri semua. Jadi sebaiknya ibu-ibu juga perso kira-kira penghasilan bapak itu berapa gitu. Nyun Sewu Pak, itu ibu-ibu bagi tahun aku didukati gitu. Mengamalkan ilmunya Pak Mahfud tadi, Pak, ayo penghasilanku kita. Ya dikabari wae, iki PNS gajiku sakmen. Nah lalu Nyun Sewu ibu-ibu ini yang mengatur, yang membelanjakan. Kan katakan kalau rezeki itu ya wallahu khairur raziqin gitu ya. Itu sudah diatur, cuman kan kita tidak tahu berapa rezeki kita, kan harus kita upayakan. Yang saya berarti yang saya kanan ini kerja harus lebih keras, lebih cerdas. Ya, kalau pensiun, pripun? Ya pensiun ya tunggu. Ya tinggal ya sudah, kalau pensiun berarti jatahnya ya itu. Nah kemudian ibu-ibu itu yang harus lebih mengatur. Nyun Sewu UMR pinter gitu ini, Sayuto 500-an dong nawi, kesupen dulu. 18 dong nih. Nah, misalnya penghasilannya 2 yuto kan berarti kudu dihitung iki. Nggo maem Nyun Sewu piro, kemudian ampun kesupen disisipkan tadi. Ya 2,5% gitu, seberapapun lah. Atau kalau nanti zakat itu wajib ya sudah sedekah misalnya gitu. Ya meskipun kalau zakat itu nanti ada hitungannya ya, ada risomnya dan lain sebagainya. Tetapi kan paling tidak ini sebagai ancer-ancer. Nah, cara lain sebagai benchmark karena 2,5% di CCK. Insya Allah ya Bapak Ibu kalau uang kita sedikit itu masih banyak ya, uangnya lebih sedikit dari kita. Jadi kita bersyukur aja. Nah kemudian Nyun Sewu makannya ya monggo diatur.
Lawe apa? Nek perlu sarapannya dijamak karo makan siang. Nek basa kerene brunch. Itu. Antara breakfast and lunch dijamak. Jamak wusta. Nek salat jamak takdim, kalau takdim ini nek makan jamak wusta. Brunch. Apalagi poso Daud itu luar biasa. Nek poso kok niate ngirit. Ya, itu jadi ini sangat penting. Jadi kalau dari sisi saya manajemen keuangan antara pendapatan dan belanja itu yang lebih pasti lebih mudah diatur belanjanya, karena kalau ini kan kita nggak tahu rezeki Allah itu berapa, ini masih berusaha. Tapi kalau yang sudah ada ini kan sudah pasti duitnya sak mene, ya sudah ini kita atur, dicake piye carane ben cukup. Nyuwun sewu Bapak Ibu, nek iso ki jane lho ning apike lho rasa utang. Nek iso lho ya. Nek mau kudu utang ya ora apa-apa. Memang boleh, Nabi kan juga pernah berutang gitu. Tapi juga ada hadis Nabi gitu ya, kalau kita masih punya hutang gitu kan, arwah kita mungkin tidak diterima kan. Bahkan Nabi kan ada satu riwayat, ada hutang nggak, maka suruh melunasi dulu keluarganya. Nun sewu, saya ngutang di utang sama ya? Saya nggak utang, saya ngasih nomor. Tapi sudah kita kelola bahwa kira-kira gitu ya, berapa persen gitu. Kalau di PTN Perguruan Tinggi Muhammadiyah, ini saya dan Prof. Bambang itu wanti-wanti. Nek utang tidak boleh lebih tinggi dari 30% pendapatan universitas. Ya, jadi hutang maksimal itu 30% dari pendapatan, karena nanti akan kesulitan. Nah, kalau perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu kalau nggak hutang memang sulit berkembang. Tapi kalau perguruan tinggi kan pendapatan sudah relatif pasti nih dari mahasiswa dan sebagainya. Cuma kita memberikan pedoman kepada para pengelola PTN ini, nek hutang ojo luwih saka 30%. Selain itu juga tolong disisihkan gitu, paling tidak 10-20% untuk investasi. Ini untuk perguruan tinggi Muhammadiyah kita berpedoman seperti itu. Ibu misalnya mau menyisihkan juga nggak apa-apa. Investasi, wong jenenge duwe gegayuhan ya, pengen duwe motor itu misalnya ya ditabung sih. Atau dibalik, ini logikanya wong kapitalis, mending asetnya duwe motor sih, bisa digunakan secara produktif, misalnya kagem ngastol sekolah, kagem usaha, terus nyicil. Nek ingat mau nyicilnya aja nganti lebih dari 30%. Tur menawi saged, nyuwun sewu iki promosi sekarang kan sudah banyak bank syariah. Atau UMY punya BMT kan gitu. Nah, monggo bang kalau bisa ke bank syariah itu, karena biar berkah. Nah gitu, bank syariah banyak, monggo mana saja gitu. Ini kita prioritaskan. Kalau terpaksa ya hutang boleh, tapi tadi batasannya berapa sih, maksimal 30%. Ampun ngantos iki nyuwun sewu, total rata-rata pendapatan bisa sih 2 juta, utangnya 2,5. Acara Jawane tombok katok ya. Repot itu nanti, mesti terus marahi stres. Mikir banget. Malah ganggu ibadah ya repot. Dijak pengadilan sik mampu yang gawe karo bayar utang ya utang. Nah, ini ampun ngantos. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu untuk membelanjakan tadi kepentingan sehari-hari keluarga, tapi juga jangan lupa investasi untuk akhirat, dan tadi infak, sedekah gitu. Karena kalau kita lupa infak, sedekah, nanti kita menyesal. Sampun dipun meninggal Gusti Allah ya. Allah Subhanahu kan sudah berfirman. Kalau meninggal, mereka bertanya, ya Allah kembalikanlah kami hidup di dunia. Ya. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Terus ya. Jangan lupa itu infak sedekah. Karena dengan begitu, insya Allah tidak hanya di akhirat, di dunia. Yang saya pengalaman beberapa kali Bapak Ibu. Sedekah ini kok itu lebih gede. Yang saya pernah itu ada seorang senior sakit ya, sakit. Kemudian saya nengok, gawake buah. Biasa ya, keren itu buah.
Waktu itu regane loro 50 kira ya, loro 50. Karena tiga itu malah saya sering disebut ada di kampus ada yang syah, ada ustaz, karena berusaha dokter. Ini saya kan sakit, antum bisa ganti ngajar saya ya gitu. Ya sudah, bismillah. Ganti ngajar ternyata lebih banyak dari untuk beli buah tadi. Alhamdulillah itu. Padahal niatnya moral kamu buatan nyuwun kon gampang loh ya. Tapi ya Allah alam. Dan yang gitu-gitu kok ya sering itu saya. Tapi saya lalu ingat ya firman Allah di surat At-Talaq itu ya bahwa apa? Kalau kita bertakwa, nah ini insya Allah bayar zuhdu min haitsu la yahtasib. Nah wujud takwa itu kan banyak ini tadi salah satunya adalah apa? Infak, sedekah gitu. Tapi yang lain juga banyak. Pengajian ini juga bagian dari takwa. Nah gitu. Insya Allah dengan tetap menjalankan perintah Allah gitu. Ya kita bisa mencari rezeki, dapat rezeki yang halal. Oh jam pinter mas? Memang biasanya lurus setengah jam. 13 menit lagi. Ya, oke. Nah itu jadi manajemen keuangan keluarga itu yang penting apa tadi? Dari pendapatan dari mana, kemudian dibelanjakan untuk apa. Nah untuk pendapatan ini itu yang saya mungkin kita juga sudah punya yang tetap sekali lagi, tapi mungkin perlu istilahnya diversifikasi ya, mau apa yang bisa kita. Dan satu lagi pengalaman saya Bapak Ibu untuk mendapatkan apa namanya rezeki itu satu hal yang penting, ini juga pengalaman ya. Mungkin perlu ditulis di buku Ustaz Saged. Jadi kita kolaborasi Ustaz. Silaturahmi itu ternyata benar yang disampaikan oleh Nabi kita ya. Jadi kalau ingin dapat rezeki atau begini, silaturahmi itu memperpanjang usia kemudian mendatangkan rezeki. Saya sudah pengalaman. Termasuk strategi silaturahmi ini saya pakai waktu saya S3 Ibu Bapak. Waktu S3 di Inggris itu kan, yang saya itu termasuk laki-laki yang tidak bisa pisah dengan keluarga. Jadi waktu S2 keluarga saya bawa, S3 saya bawa. Pertama ketemu supervisor ditanya, pembimbing, kamu di sini sendiri? Kapan datang? 1 tahun. Saya bawa keluarga, ini shock. Shock berapa? Istri 1, anak 2. Rakliru loh yang istri 1, anak 2. Dia langsung shock gitu, karena beasiswa saya itu untuk single. Jadi untuk 1 orang. Jadi kalau ulang suruh ngajar di Inggris sana, terus tiap bulan dapat uang itu standarnya di Inggris 1. Tapi saya bilang, ya insya Allah nanti bisa diatur. Tapi pernah terjadi Bapak Ibu, datang ke ATM, narik uang itu sampai nggak bisa ditarik uangnya. Karena habis, karena di Inggris kan modelnya semua auto debit. Bayar gas auto debit, bayar listrik auto debit. Tarik, waduh, innalillahi gitu kan. Tujuannya, jadi 10 kosong. Terus ingat silaturahmi. Silaturahmi ke teman-teman sesama mahasiswa. Dipaske makan siang apa makan malam. Silaturahmi rezeki kan? Ya kadang-kadang perlu tips semacam itu. Maka Bapak Ibu jamaah nanti kalau ada saudara-saudara kita yang silaturahmi pas jam makan siang atau makan malam diterima nggih? Ini perjanjiannya itu loh. Jadi nanti kalau ada yang silaturahmi pas makan siang atau makan malam langsung dipersilakan makan. Jadi pengalaman. Nah di tanggung isin ya isin, nanti dia mana wong ditarik ATM rampu. Nah ini silaturahmi. Jadi tadi takwa perlu kita tingkatkan. Ini kan aspek transendennya atau ilahiyahnya ya. Nah aspek dunianya kan ya ngutang macam-macam tadi. Tapi ini kita perlu ada wasilah ya, takwa, silaturahmi paling tidak 2 itu untuk mendatangkan rezeki. Nah kemudian tadi pembelanjaan itu memang yang utama untuk kebutuhan sehari-hari itu harus dikelola dengan baik. Nyun sewu Bapak Ibu, saya tuh saya ini ya seneng mangan nganggo jangan bening, tahu tempe, sambel itu sambel klopo. Oh, ini sambel klopo. Terbiasa. Jadi sami, oh jangan bobor ya ora apa-apa.
Jadi bangga. Niki buatan berarti nang profesor mesti makannya berdino daging, malah darah tinggi. Kolesterol ya tadi. Jadi apapun lauk kita itu kan yang penting kita syukuri, kita nikmati. Oke. Lauk yang paling enak nopo Bapak Ibu? Lapar. Lapar ini mesti enak. Iya, kalau biasa enak mulai. Maka Rasulullah juga betul dalam hal ini dia menyampaikan toh, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang gitu ya. Ya perlu diatur 3. Jadi ini jauh. Tapi ada satu lagi yang penting ini mungkin sebagai penutup. Yang penting Bapak Ibu, saya belajar dari almarhum ya ayah dan ibu saya. Ini untuk kepentingan pendidikan. Nah ini yang saya untuk anak-anak kita pendidikan ini memang harus kita upayakan. Jadi untuk pendidikan Bapak Ibu ya, yang itu diusahakan perlu itu kok Bu pengen tumbas buku perlu kira kayak duit sekolah nang ndi pengen nyon sewu tadi kayak disampaikan MC tadi itu udah biwak banget itu sakit dor SAG SMA sesak SAG. Waktu itu saya sudah kuliah dulu di IN ya dulu. Kemudian nyoba-nyoba daftar di UGM, ketompo kan. Terus saya matur itu, Bu, niki kula tampi teng UGM, asal nggih kuliah loro. Ibu kula guru, bapak juga guru. Terus, ya wis ra apa-apa kuliah loro, ning pesene sing niki sing unik yang saya pegang sampai sekarang. Kowe tok kuliah nang UGM ning ra tok metu saka IAI ya. Iya, jadi bagi beliau IAIN kan mau belajar agama loh, itu lebih penting. Tapi alhamdulillah gara-gara itu saya dipecat dari ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah dan lain sebagainya. Terus di Dawir ini Ustaz Sakir barangnya salah satunya mergo sarjana IAIN itu ya. Ya, nggak tahu ya, Mas, monggo Ibu Bapak, kalau ada yang mau disampaikan atau yang lebih penting, koreksi tadi nih. Jadi yang penting tadi untuk sisi pendapatan itu selain usaha duniawi, tapi juga jangan lupa ya ikhtiar ukhrawi atau ilahiyahnya. Tadi kita meningkatkan takwa kita, lalu silaturahim. Kemudian dari sisi kiri, dari sisi untuk pendapatan. Karena ini yang lebih pasti dalam arti kan ketok duitnya piro yang mau dikelola dengan baik. Untuk apa saja? Kebutuhan sehari-hari. Kemudian jangan lupa infak sedekah, rakyat sidik, syukur oke. Kemudian jangan lupa yang utama untuk Bapak Ibu yang sudah kagungan putra putri ini pendidikan anak ini sangat penting. Nah pendidikan ini sangat penting meskipun sekarang banyak juga beasiswa itu monggo aja. Sekarang beasiswa banyak sekali. Ya, dari berbagai sumber. Saya kira itu Mas ya sebagai pengantar, monggo kalau ada komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.